hari ini PKB belum membuat keputusan sebenarnya. Kami sampai sekarang masih berpikir bila mana kemudian PDIP bisa bergabung memberikan dukungan kepada Pak Anies. Nah, siapa yang bisa mengintervensi partai politik? Tadi sudah dijelaskan, ada orang kuat. Memayungi kalau keseluruhan. Presiden mau, PDIP pun yang kuat pun bisa diambil. Anda kembali diinterupsi, pemirsa. Saya langsung ke Ibu Lulu. Bu Lulu, ini nampaknya PKB tidak lagi dukung Pak Anies Baswedan di Jakarta. Bergabung dengan Kim Plus Plus katanya. Ini udah pertanyaan ya. Sampai hari ini PKB belum membuat keputusan sebenarnya. Karena seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu dan itu tidak berubah. Yang pertama, PKB memang tidak punya golden ticket. Kemudian kita memang belum punya sepemahaman dengan PKS kalau terkait dengan calon wakil gubernur. Dan ketiga, kita juga meminta kepada Bapak Anies Baswedan untuk secara intensif melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik yang lain sehingga beliau juga bisa mendapatkan dari partai-partai potensial yang kiranya bisa bagian dari koalisi ini. Bahkan kami sampai sekarang masih berpikir bila mana kemudian PDIP bisa bergabung memberikan dukungan kepada Pak Anies. Jadi sampai sekarang kalau kita anggap bahwa Pilkada Jakarta itu sudah final untuk Kim, saya kira kok belum ya, karena memang Pak Muhaimin sendiri juga meminta waktu kepada katakanlah tim yang ada di Kim yang terkait dengan Jakarta. Kalau untuk provinsi lain atau daerah yang lain, beberapa memang kita membangun koalisi bersama, tetapi juga dengan PDIP. Tapi Jakarta memang benar-benar kita membutuhkan waktu itu. Apakah alotnya keputusan dari PKB ini juga dikarenakan adanya tekanan faktor eksternal, Bu Lulu Nurhamidah? Iya, mungkin ada kawan kami ya yang mengatakan tidak ada, tetapi ini kan rasa-rasanya juga akan kayak seperti hantu gitu, jadi nggak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Jadi, oke, konkretnya yang Mbak Lulu ini adalah suatu nuansa. Konkretnya yang Mbak Lulu tangkap nuansa dan rasanya itu konkretnya seperti apa, Mbak Lulu? Ya, kalau saya secara pribadi, kenapa saya gini? Kenapa kemudian saya beberapa waktu terakhir ini selalu mengatakan tolong jangan sampai ada calon tunggal untuk Jakarta. Juga di daerah-daerah yang lain, karena ini akan menjadi satu kemunduran demokrasi dan ini juga akan membuat demokrasi menjadi sangat tidak sehat. Itu artinya semua pihak yang kiranya melakukan upaya-upaya untuk bisa mendorong hanya ada calon tunggal itu sebaiknya untuk bisa dikoreksi dari sejak sekarang. Nah, inilah kemudian yang saya tangkap sebagai sebuah nuansa, apapun motifnya dan namanya politik itu kan selalu who get what ya, itu memang sangat-sangat normal gitu. Tetapi saya kira banyak hal yang kemudian itu bisa dinegosiasikan dan di banyak tempat yang lain. Namun demikian kita harus punya satu kesepakatan, demokrasi harus dijaga sebaik-baiknya. Kalau misalnya gini, kalaupun toh misalnya ada calon tunggal, dan itu juga saya sampaikan kepada Mas Anies secara pribadi, itu hanya dengan satu syarat, tidak ada calon yang mumpuni, tidak ada satupun calon yang kemudian mau maju kecuali hanya ada satu. Dan yang ketiga ya karena memang masyarakat tidak mau ada pilihan yang lain kecuali ada satu calon itu. Tetapi hari ini yang kita lihat di Jakarta ini kan ada begitu banyak pihak yang sebenarnya ingin dan mau untuk running di Jakarta. Selain ada Pak RK, ada Pak Kaisang, tentu ada Pak Anies, bahkan ada Pak Ahok, atau bahkan ada figur-figur lain di luar itu yang sebenarnya juga pantas untuk di Jakarta, termasuk juga dari PKS, dari semua partai, termasuk juga dari PKB sendiri gitu. Iya, ngomong-ngomong soal itu memang tidak pendek ya. Berbicara soal gangguan dari faktor eksternal, Golkar kemudian mundurnya Pak Erlangga. Bu Megawati kemarin mengatakan bahwa ada yang mau ngambil alih partai. Ini kalau PKB kayaknya digoyangnya dengan konflik kamar dengan NU ya. Berbicara soal cewek-cewek, kita saksikan pernyataan dari Muhaimin Iskandar. Ya, masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. Oke, saya dari dulu saya ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, kalau melihat konstelasi politik saat ini, di mana bentuk intervensi itu diduga hampir
terjadi ke semua partai, khususnya partai-partai besar, bukankah ini sebuah hal yang membahayakan bagi sistem demokrasi kita? Ya, demokrasi kita itu kan punya rancang bangunnya. Masing-masing partai itu punya kemandiriannya berpolitik. Tercermin dalam ADART. Ya, tidak hanya di dalam ADART partai, di dalam berkonstitusi pun ada 6 kata partai politik yang menggambarkan betapa merdekanya partai politik itu. Nah, siapa yang bisa mengintervensi partai politik? Tadi sudah dijelaskan, ada orang kuat. Dalam sistem ketatanegaraan, terutama dalam sistem presidensial, orang kuatnya sudah bisa dibaca. Orang kuat di dalam sistem presidensial satu, yaitu presiden. Siapa yang bisa membatasi presiden? Tidak ada, tidak lain, tidak bukan adalah konstitusi. Ya. Nah, kalau presiden mengangkangi konstitusi, selesai masalah. Presiden sudah jadi raja. Dalam teori yang disampaikan oleh Nustad bahwa presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Kalau konstitusinya diabaikan, sudah jadi raja dia. Tapi pertanyaan masyarakat adalah kenapa sih ketua-ketua umum partai ini terlalu merasa ataupun berada sebagai subordinatnya presiden, padahal presiden masa jabatannya tinggal sampai tanggal 20 Oktober mendatang. Ya, karena presiden punya kekuatan, 5 jenis kekuatannya, dan itu memayungi seluruh wilayah, termasuk wilayah kekuasaan keamanan, pertahanan keamanan. Di ruang keamanan dia bisa memanfaatkan polisi, kejaksaan untuk memberikan alat penekan tertentu. Apa tuh, Bang? Misalnya contoh lagi ya, KPK sekarang juga sudah di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Ketiga lembaga ini memegang berbagai kasus yang ada. Perlu diketahui sebelum hari Sabtu. Berarti semua ketum bisa dibilang punya dosa ya? Ya, potensial punya dosa dan bisa dimanfaatkan dosanya. Perlu diingat di hari Sabtu yang malang itu, yang kemudian diumumkan hari Minggu, sebelumnya Pak Erlangga bertemu presiden. Ya. Sebelumnya lagi sudah ada panggilan terhadap Pak Erlangga. Ini menjelaskan, memberikan gambaran luas tentang posisi orang kuat. Jadi sebenarnya Bang Riko, Bang Sylvester, teman-teman media nggak usah tanya ke Pak Presiden Jokowi lagi, apakah Bapak cawe-cawe di Golkar? Sudah pasti jawabannya tidak. Tetapi kekuasaannya pasti akan digunakan. Mana mungkin Presiden Jokowi ditanya, apakah Bapak cawe-cawe? Ya, saya cawe-cawe. Tidak mungkin itu. Tetapi bahasa lain bisa menjelaskan bahwa Presiden cawe-cawe. Kenapa? Ini akan terbukti dalam berbagai hal. Saya mau contoh backgroundnya. Pak Presiden dulu pernah bilang bahwa tidak mungkin anaknya menjadi calon wakil presiden. Masih muda, belum sampai 2 tahun jadi wali kota, bla bla bla. Begitu anaknya mencalonkan, presiden tinggal menjawab, tugas ayah yang baik adalah mendukung anaknya. Jadi apa yang tampak di muka sebelumnya tidak, begitu terjadi tinggal dibahas begitu. Bang Sylvester, silakan. Saya santai. Jadi begini Bang, saya ini kita bertanya, Pak Jokowi mengintervensi Golkar, partai lain itu untuk apa? Beliau udah mau habis. Kepentingan selanjutnya itu adalah presidennya Pak Prabowo. Sana kepentingannya Bang, ya kan? Di sana kepentingannya. Kepentingannya itu yang akan berkuasa itu Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau, ya, beliau itu bukan mengambil alih partai lagi Bang. Ya. Makanya saya bilang tadi, selama 9 tahun belum pernah ada partai yang dibegal oleh Pak Jokowi. Itu kita. Tapi di masa Pak Presiden banyak partai yang menimbulkan konflik internal. Ya, dan itu kan dari dalam internalnya mereka sendiri. P3 tetapi Bang, berkaitan dengan posisi Golkar ini ya udah bergejolak ini kira-kira udah hampir setahun lalu ya. Kalau nggak salah beberapa bulan lalu. Ya. Jadi nggak ada itu Pak Jokowi di situ Bang. Di dalam itu, ya sorry ya saya bukan Golkar ya, tapi yang kita ketahui banyak faksi yang bergerilya untuk menjadi ketum Golkar. Bang. Ya, jadi bentar Bang. Kalau saya jadi presiden, yang saya mau adalah 3 periode atau perpanjangan. Oh, sudah ada sekarang begini, sorry Bang. Sekarang begini ya, Golkar mau diambil alih. Apakah kita lihat kenyataan Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar atau pembina dan sebagainya? Kan belum terjadi. Jadi sangat prematur tuduhan-tuduhan kita itu Bang. Oke, Bang, saya boleh jawab ya. Pertama tadi sudah dicontohkan apa yang tidak pernah dibenarkan Pak Jokowi. Begitu terjadi beliau ya
pura-pura tidak tahu saja. Contohnya kasus... Bang, kasih saya kesempatan. Nah, dalam konteks Golkar, di sanalah kebutuhan orang kuat ini yang dalam waktu 1,5 bulan lagi akan menjadi lame duck. Dia kehilangan powernya tepat jam 10.20 Oktober nanti. Nah, dia membutuhkan perahu besar untuk bertahan dalam pertarungan politik di kemudian hari, untuk mengawal anaknya, untuk kepentingan politik masa depan. Perahu yang namanya PDIP tidak mungkin dia dapatkan, karena sudah pasti ini akan dipertahankan Bu Megawati. Dia butuh perahu besar kedua, yaitu Partai Golkar. Dan Partai Golkar akan menentukan biduk berbagai kebijakan ke depan. Bayangkan kebutuhan Pak Jokowi terhadap partai ini di masa depan. Itu sebabnya ada upaya pengambil alihan. Sebab tidak mungkin Golkar yang diisi oleh partai orang politik yang cermat akan membiarkan partainya dipaksa melakukan munaslup. Waktunya tinggal sedikit lagi. Kenapa tidak tunggu Desember? Bukankah November adalah bulan penting bagi setiap partai? Kenapa tidak diselesaikan? Bukankah Pak Ketua, Pak Erlangga adalah orang yang berhasil 102 kursi? Kenapa tidak seluruh orang Golkar menunggu bulan November? Karena kebutuhan Presiden Jokowi adalah sebelum 20 Oktober. Di sana alasannya. Ya, jadi gini, Abang kan tadi bilang ya, Presiden ini bisa mengambil alih partai manapun. Itu teori yang Abang bikin. Ya, tapi tak mungkin partai kecil. Sorry. Saya ngomong dulu, Bang. Karena Abang bilang tadi ada 5, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Enggak, 5 itu saya jelaskan. Oke. 5 dulu kekuasaan di eksekutif, kekuasaan di legislatif, bahkan Presiden sangat powerful membentuk undang-undang, kekuasaan berkaitan yudikatif, pengangkatan seluruh hakim, pertahanan, keamanan, dan luar negeri. Ini berarti memayungi kan kalau seluruh Presiden mau, PDIP pun yang kuat pun bisa diambil. Karena dia pemegang kekuasaan. Ya, itu kan sangat mungkin, tetapi kan PDIP lebih kompak daripada Golkar. Enggak juga, kalau umpama saya presiden, kalau saya ambil alih, itu bisa saya lakukan. Anda akan menemukan tantangan yang luar biasa dan disadari presiden di sana. Itu belum terbukti. PDIP punya karakter yang berbeda dengan Golkar. Belum ada terbukti, Bang, Pak Jokowi ini mengintervensi atau membegal partai. Ya, ini yang saya mau buktikan. Jangan asumsi Abang. Saya membuktikan sederhana. Nanti sebelum ini sudah direncanakan. Jangan nanti kita ngomong saat sekarang, ini. Ya. Sekarang itu berkaitan dengan nanti. 10 tahun lagi, Bang, sabar. Kita udah sabar. Tenangkan diri ya, Bang. Ya. Pertama saya mau menjelaskan begini. Bahwa proses ADART Partai Golkar yang mau diambil alih sangat ditentukan reshuffle kabinet ke depan. Kita akan buktikan kalau terjadi reshuffle di Kementerian Hukum dan HAM yang mengendalikan pentingnya SK dan ADART Partai Golkar, maka ini sudah terencana semua. Begini. Kalau seandainya presiden masuk ke dalam tubuh Golkar maupun keluarganya, ini membuktikan lain. Saya ingin mendengar ketika itu terjadi, Bang Sylvester mau ngomong apa lagi gitu. Ya, kalau itu terjadi saya percaya Abang, tapi sekarang belum terjadi. Gini, Bang. Nah, dulu jangan Abang sampai kita prank dari orang-orang yang menyusun strategi situasi seolah-olah Golkar ambil. Ya kan, habis itu ada reshuffle. Ini ada kejadian, Bang. Ada orang yang memainkan ini. Saya tahu siapa orang itu. Siapa? Ya, saya nggak bisa mengatakan. Ya kan, orang itu yang disebut ini, ya, yang akan menjadi ketua umum Golkar. Tapi menurut saya orang ini kapasitasnya juga enggak. Dia menyebut Pak Jokowi. Jadi gini, Bang Sylvester lucu, saya dilarang ngomong nanti, tapi dia ngomong nanti. Boleh. Gini. Enggak ya, saya tarik ke belakang. Orang ini yang mewacanakan perpanjangan... Enggak apa-apa, Bang Sylvester sebut saja. Kayaknya sudah banyak namanya di media. Yang mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi kan nggak terbukti, termasuk 3 periode. Saya ini, Bang, saya ini yang deklarator tegak lurus Jokowi bersama 400 kalau orang soal relawan. 3 periode itu saya bisa membuktikan itu. Oke, Bang Ferry, Bang Sylvester. Buktinya ada penelitian kelompok bukti. Ya, buktinya penelitian kelompok Istana dengan laboratorium 245 dan diakui oleh Andi Wijanto dan saya membaca hasil penelitiannya. Abang Adi Wijayanto Abang percaya ya, Bang, orang ini yang terbuang dan sakit hati. Enggak. Baik, Bang Ferry. Bang Ferry, Bang Sylvester
Dokter, 2014 sama mereka. daripada gibahin Golkar, ada orang Golkar ya. Kita konfirmasi langsung. Silakan Bang Riko. Oke, yang pertama saya mau luruskan yang pernyataannya Bang Ujang itu yang ada 3 modal ya. Untuk menjadi ketua umum. Oke. Yang nomor poin kedua saya perlu luruskan bahwa betul Golkar itu dekat dengan kekuasaan. Nah, untuk proses pemilihan calon ketua umum dan ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar itu ada persyaratan yang tertulis dalam ADRT kami gitu. Oke. Dengan yang terbungkus dalam satu wadah namanya konstitusi partai. Ya kan? Jadi siapa yang ingin maju, baik itu kader dari internal Partai Golkar ataupun dari eksternal Partai Golkar, itu harus sesuai memenuhi persyaratan konstitusi. Oke, kita lihat apakah orang yang disebut-sebut akan menggantikan Pak Erlangga sebagai ketua umum definitif Partai Golkar telah memenuhi ADART Partai Beringin tersebut. Atau ADART yang akan digoyang. Kita saksikan usai jeda, tetap di Interupsi.